Si Kesa masih belum berhasil membuat live. Kita coba lagi nih sekali lagi. Maaf banget ya teman-teman. eh kita coba. Ada Benedion. Halo. Sebentar ya, ini lagi ada kendala teknis yang dari tadi bolak-balik si Kesa nggak ada gambarnya. Tapi kalau masih juga daripada nggak sama sekali nggak apa-apa ya. Ya asal suaranya Kesa keluar. eh Coba nih mana nih dia nih. eh Terima kasih buat yang mau sabar. Bolak-balik sehat, Dion. eh Maklum ini generasi yang bukan menemukan Instagram, jadi masih ngeraba-ngeraba makanya kayak gimana. Si Kesa lagi berusaha buat join ke live. Tadi dia mau coba dia yang live, tapi ternyata nggak tahu kenapa dia tidak berhasil menemukan ada live di Instagramnya dia. Ya, paling tidak kita tahu ya bahwa ternyata eh, punya piala Citra 4 bukan berarti lantas paham teknologi. Paham teknologi sosial media dengan baik. Mana ini sih Kesa? Eh eh, Tadi terakhir kalau yang sudah join tadi gitu ya, Kesa sempat ngomong bahwa dia masih teguh juga memegang bahwa eh, menulis adalah editing, editing adalah menulis, dan dia masih tetap percaya banget gitu, masih dipegang banget kalau film itu minimal ditulis 3 kali gitu, 3 kali ditulis ulang dalam praproduksi, produksi dan pasca produksi. Itu yang tadi terakhir dia confirm gitu. Ini orangnya sekarang lagi berusaha untuk join di apa? Join di live kita. Karena memang sembari nunggu nih ya. Eh, karena memang eh, proses perkembangan yang terjadi gitu, makin gue dan teman-teman di Wahana Kreator juga mendalami proses development, lalu kami mulai masuk ke dalam proses produksi sejak 2018. Ada sutradaranya Keluarga Cemara. Halo Yandi. Iya nih, Franciscus nih, Kesanya lagi berusaha untuk join nih. Eh Tadi dia berusaha untuk bikin live sendiri tapi nggak ketemu. eh Lagi sedang coba lagi aja deh, ngulang. Aneh juga, udah beberapa kali nyobain live baru sekali ketemu kasus kayak begini sama Kesa. Ini lagi nunggu nih. Nah, eh balik lagi, eh soal menulis itu editing dan editing itu menulis gitu. Ketika makin mendalami proses development dan masuk ke dalam proses produksi, makin menarik gitu situasinya. Faktanya gitu ya, paling nggak buat gue, ketika gue berposisi sebagai produser dan ada di ruangan editing. Halo, ada Edi Zaidi eh, yang sedang mengedit film terakhirnya bersama Palari. Belum telat di. Ini lagi bolak-balik. Biasanya tadi suara gambarnya nggak ada, jadi belum mulai. Ini sekarang lagi nunggu Kesa buat buat coba join lagi. Eh Ketika gue berposisi sebagai produser dan ada di ruangan editing dan duduk bersama editor, terasa sekali kalau proses penulisan, proses development skenario nya tidak
tidak ketat gitu ya dari awal, tidak solid, itu eh jadi luar biasa sekali proses akrobat kalau istilah gue gitu di ruangan editing gitu. Eh, Sehingga akhirnya akan selalu kembali ke dalam proses itu gitu ya. Lebih lebih intens gitu dan lebih lebih membongkar lagi kalau kalau skenario ini kurang solid. Eh, nah, karena skenario yang solid sekalipun, editing pun juga adalah proses menulis gitu. Gue dan Kesa pernah sama-sama suka sekali sebuah buku, Conversation Michael Ondaatje sama Walter Murch gitu ya. Satu orang penulis novel yang cukup besar namanya di dunia literasi, dan salah seorang Walter Murch adalah editor legendaris gitu di industri film, terutama di Hollywood. Mereka bercakap-cakap soal editing gitu, dan itu makin membuat gue sampai Kesa girang sekali pada saat menemukan buku itu, karena makin menguatkan lagi bahwa ya betul, ternyata prosesnya sangat dekat sekali. Eh, yang yang juga menarik adalah di proses editing gitu, gue memahami bagaimana merangkai adegan di proses editing itu dengan selalu kalimat yang sering keluar dari gue itu dia. Ini kalimatnya mau ngomong apa ya? Di tengah proses editing itu. Ini kalimatnya di mana ya? Ya kalimatnya tuh apa? Yang ditulis tuh apa lewat gambar-gambar, rangkaian gambar-gambar ini. Nah, ini dia. Kita coba lagi nih, Kesa. Kalaupun masih nggak ada gambarnya, kita jalanin dulu aja lah ya guys ya. Semoga sekali ini sudah berhasil. Semoga sekali ini berhasil ada gambarnya, Kesa. Iya, masih gelap. Asal asal suaranya keluar deh. Coba, Sada, mana ya, Kay? Ngomong. Ini enggak, di gua nggak ada nih. Tapi suara ada. Tuh, Ernest sudah sampai, ada juga tadi, ada Pandu dari Ide Source. Are, Kesa. Ya, aduh, dia keluar lagi. Eh, ini nih dari tadi nih. Maaf banget. Apa? Gue mencoba memanaskan ininya dulu aja ya. Apa diskusinya? Iya, gue selalu berbicara soal ini kalimatnya mau apa? Apa? eh, Ketika sedang mengedit gitu sebuah rangkaian adegan, justru malah yang gue cari adalah ini mau ngomong mau ngomong apa gitu. Kalau apa uh, sedang mengedit, gue justru malah ke sana. Nah, coba ini ke sana. Sedang waiting. Ya, akhirnya teman-teman. Itu apa sih? Nah, Ya, tapi akhirnya sorry ya semuanya. Halo, uh, ada nggak suaranya ya nih? Ada nggak suaranya? Ada nggak ada. suaranya? Aduh. Ada ya. Jadi masalahnya Iya. sudah ketahuan. Apa tuh Jadi ya masalahnya? itulah pekerjaan editor kan selalu menganalisa. Gua gitu, gua analisa kenapa? Waduh, ada Kenapa? ibu bobo. Ternyata kuncinya cuma Ya. satu. Gue pergi ke App Store. Ternyata gue belum update. Jadi Aduh, Pak dari tadi. gua update Aduh. dulu, aduh, ya sorry, tapi udah ya, ini udah oke ya suaranya ya. Udah. Sorry banget nih Ya, teman-teman. aduh. Ini kayak Ariel nih. Gimana ini? Tongkrongannya? Aral. Arah.
Wah, orang geus ngacapruk di tadi soal ya tadi kan terakhir statement maneh kan statement Kesa adalah soal makin tetap makin kuat gitu pemahaman bahwa menulis adalah editing adalah menulis gitu ya. Iya, iya, iya. Apalagi wah eta ya pacar maneh cenah tuh Kang Mas Wawan Wibowo katanya. Weh, Aduh pacarku Kesa kawan, katanya. pacarku. Ya ini pacar saya. Editing adalah Mas Nah, Wawan. apalagi Gimana? ketika udah kemarin juga punya pengalaman ngerjain series gitu. Ketika duduk sebagai produsernya gitu bareng editor, ini yang lucu gitu ya. Orang malah sering ngomong ketika lagi ngedit sama editor, gue malah sering ngomong, ini kalimatnya apa ya? Ini lagi ngedit, gitu lagi Iya, ngedit. iya, iya. Ini kalimatnya apa ya gitu? Ini mau ngomongin apa dulu? Ini dia maunya apa? Mau ngapain? Terus nanti mau apa? Ini ngomong apa ya? Kalimatnya ngomong apa gitu? Justru malah itu yang paling sering keluar. Nah, di saat nulis gitu, justru malah banyak ngomongin soal enter late, exit quick, yang sebenarnya adalah bahasanya editing bukan, gitu kan? Itu yang menarik. Menurut mana ya gitu? Menurut Kesa, kenapa sih kok editing jeung writing teh gitu, editing sama writing teh bisa begitu gitu? Di mana Iya, tuh titik temunya di mana? titik temunya adalah tadi kan sempat yang lu bilang film ditulis 3 kali kan. Skenario di saat praproduksi, terus ditulis dengan menggunakan kamera dan adegan pada saat syuting dengan mise en scène-nya director gitu kan. Lalu ditulis ulang oleh editor gitu kan, disusun lagi ceritanya gitu. Nah, memang sangat dekat banget nih Pak Aris antara kenapa gue meyakini sekali menulis skenario itu sangat dekat dengan editing gitu, karena kita profesi di dalam filmmaking yang bertuturnya secara linier, bekerjanya secara linier. Artinya lu nulis skenario kan pasti scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 terus gitu. Gua pun di pasca begitu, maksudnya ngeditnya adalah scene 1, scene 2, scene 3 linier, beda dengan tim Paham kreatif di ya, syuting. pada saat produksi pindah-pindah gitu ya. Tidak pindah-pindah, mereka punya kesulitan Ya. yang punya apa namanya, tingkat kesulitan yang beda juga gitu. Mereka syuting mungkin hari pertama adalah scene terakhir, scene 12 gitu. Scene 12, scene terakhir dan lainnya. Jadi mereka berusaha di kepalanya untuk linier gitu. Oh, gua syuting scene 12, sebelumnya scene berapa ya? Oh, gimana emosinya gitu. Nah, kita adalah editor dan penulis itu sama, kita bekerjanya gitu. Terus kenapa dekat sekali juga, karena memang meskipun gue kerja dengan mesin non linear ya, artinya non linear itu bahwa gue bisa ngedit scene 40 dulu misalnya ya, gue bisa ngedit scene 1, scene 2 dan lain-lain, tapi dalam membangun bentuknya memang harus sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan susunannya gitu loh Pak Aris gitu. Nah, artinya yang disusun itu apa gitu, bukan cuman gambar itu kan cuman mediumnya, itu hanya sebuah medium gambar gitu, tapi apa sih yang disusun? Yang disusun adalah ceritanya. Cerita itu makanya gue selalu menyarankan sama maksudnya teman-teman di tim gitu ya, di tim reparasi film gitu, sama teman-teman asisten dan lain-lain, bilang bahwa kita itu storyteller, kita itu pencerita, kita itu bukan cuman penyusun gambar. Nggak selesai itu bahasanya. Nyusun gambar, ya udah, kalau nyusun gambar, sorry to say, saya bisa mengajarkan studio boy saya untuk nyusun gambar. Udah, gampang. Oke, ini cuma buat ini buat ini gitu. Tapi kalau nyusun cerita itu punya tingkat kesulitan yang lebih, punya pemahaman cara berpikir yang lebih dalam gitu Pak. Jadi ketika kita harus menyusun cerita melalui gambar, berarti seorang editor harus paham sama yang namanya karakter.
Karakter di dalam cerita itu tuh apa aja, siapa saja, background karakternya seperti apa. Ketika karakter itu ketemu dengan konflik A, dia akan berubah menjadi apa gitu. Artinya kan itu udah bukan bicara software editing. Saya udah nggak bicara let's say Final Cut Pro atau Epic atau Adobe Premiere gitu. Karena aplikasi sekarang secanggih auto drama atau auto analisa skenario, auto apa gitu, nggak ada gitu. Memang editornya yang harus memahami, belajar tentang skenario, tentang cerita gitu. Jadi kacau banget kalau editor film atau yang mau belajar ngedit film tidak suka sama membaca. Itu problem besar gitu. Membaca skenario dan yang itu membaca kehidupan anjir. Itu yang paling iya benar. Iya benar. Benar, karena ketika kita udah bisa membaca skenario-nya udah bener, kita susun lagi skenario ini, karena kan bahasanya beda. Skenario tuh bahasa sastra kan ya, istilahnya begitu kan. Yang dimainkan adalah huruf dan kata-kata gitu. Dan huruf juga kata-kata itu ketika datang di meja editing sudah bukan huruf dan kata-kata, tapi sebuah visual yang di dalamnya ada sebuah kejadian kan gitu kan. Yang apa namanya bahasa kreatifnya juga lain gitu Pak Aris. Ya betul. Bahasa kreatifnya lain. Nah ini juga menarik kalau di sementara ketika gue berbicara dengan teman-teman di Wahana Kreator atau Nyamere Workshop gitu ya, ngasih workshop buat penulis-penulis skenario atau yang kepingin jadi penulis skenario, kalimat pertama gue adalah harus sering-sering nonton film, harus paham bahasa visual. Kenapa? Karena yang ditulis sama penulis skenario itu adalah apa yang akan ada di layar, bukan apa yang akan ada di kertas. Ya kan? Betul. Repot kalau seumpamanya penulis skenario, gue udah sering banget ngomong ini, repot kalau umpamanya penulis skenario teh cuma nulis marah. Eta marah nuku maha. Iya, benar. Iya betul kan? Nah, itu yang jadi menarik ya cross ininya gitu. Jadi penulis skenario harus paham bahasa visual, begitu harus rajin nonton film, editor harus rajin membaca dan paham bagaimana bahasa visual itu dituliskan lewat rangkaian kata-kata dan kalimat gitu ya. Menarik. Iya. Benar kayak misalnya tadi contoh misalnya si penulisnya cuma menuliskan marah gitu. Nah, ketika editing kata marah itu seperti apa? Apakah dengan satu shot, dengan banyak shot, dengan efek-efek apa gitu? Itu sudah harus ada analisa yang lebih mendalam dari seorang editor terhadap marah itu. Marah itu dari karakter siapa? Itu penting. Marah itu dari karakter siapa? Terus marahnya kepada siapa? Di situasi seperti apa? Jadi nanti ditentukan cuttingnya harus seperti apa. Nah ini yang menarik. Yang menariknya adalah bahwa editing itu bukan editor bukan kepengen editor, tetapi editing itu tentang skenarionya, tentang ceritanya mau diapain. Mereka yang sisi cerita ini yang meminta editingnya seperti apa, itu diperlukan kepekaan dari seorang editor gitu. Jadi misalnya gini, editornya lagi seneng jump cut. Wah, ini keren nih, jump cut itu keren. Nah, dia habis nonton film yang full satu filmnya jump cut. Dia lagi seneng. Terus tiba-tiba dia dapat misalnya gitu contohnya. Iya, misalnya gitu. Terus dia dapat satu film, udah dia jump cut semua. Padahal ketika melihat ceritanya, ini nggak perlu dijamkat sebenarnya gitu. Ini perlu sebuah ketenangan, perlu sebuah establish cerita yang tenang banget ritmenya gitu. Akhirnya style atau gaya jamkatnya jadi kurang kuat gitu. Jadi kembali lagi bahwa kuncinya adalah membaca itu, menganalisa itu sih Pak Aris gitu. Betul. Iya. Jadi nah sekarang pertanyaannya begini. Kalau nih misalkan kan editing di ujung ya gitunya, penulis di depan. Walaupun ternyata kita itu serupa tapi tak sama sebenarnya. Tadi ada yang nanya apakah kita saudara kembar gitu. Kalau secara profesi meren gitu ya. kita sebenarnya sisi
kayak mata koin gitu. Sama-sama ngomongin cerita, menyusun tadi secara linear. Nah, pernah nggak karena mana ya di ujung gitunya, editor di belakang gitu, ini skenario udah tahu, udah dapat duluan di depan. Terus ketika terjadi proses dan segala macam, kita tahu lah ya proses syuting itu kayak apa gitu ya, luar biasanya. Nyampe ke sini itu ada banyak sekali yang tidak bekerja, progresnya nyangkut gitu kan. Harusnya ini kan work on progress ya gitu ya. Work on Gitu. progress, betul. Progresnya betul. Ini namanya kan work on progress. Nah, ketika sampai di sini, titik awal sama yang nyampe ke editor beda banget gitu. Nah, artinya ada keputusan, kalau bahasa orang kan ada keputusan untuk melakukan penulisan ulang, rewrites gitu, ya kan? Nah, itu berdasarkan pengalaman mana? Kuwahata. Ketika harus melakukan itu tuh kan udah beda banget nih gitu. Skenarionya begini, hasil syutingnya begini, itu kadang-kadang apa yang mesti dilakukan? Karena yang dibelain jadi ada dua kan gitu ya. Biasanya kan kemana? Iya, oke. Ini kalau jadi pertanyaan kan gini, mungkin kalimat tadi kalau gua analisa dari Pak Aris bilang itu kan mungkin Halo? Halo? Aduh, Ya, hang. dia ngomong terus tapi Kesa. Gak tahu nih. mungkin Nah, Ya, hang. tadi nyangkut. Ulang. sinyal. Merumuskan Oke. pertanyaan tadi. Bentar, ini ada yang ngaco nih. Bentar. Sinyalnya adalah bentar. Susah ya. Susah sinyal nih. Soalnya lagi ada di Star Vision soalnya ini kan. Tuh. Itu. Tambahin dong. Siap. Halo? Ya. Ada nggak? Ya, jadi gini. Ada. Kalau jadi pertanyaan kan, gimana kalau ngedit tapi ada masalah? Apa masalahnya? Ya materi syuting kurang dan banyak yang tidak sama progresnya dengan skenario gitu. Jawaban gua adalah gini, Riz. Ya tetap bekerja dan bekerja secara kreatif, karena itulah kenapa dibutuhkan seorang editor. Kalau dari skenario dan syutingnya sama persis, lalu tidak ada masalah, buat gua pribadi, untuk apa ada profesi editor? Oke. Karena profesi editor itu pada dasarnya pekerjaannya adalah bagaimana dia menemukan masalah dan menyelesaikan masalah. Itu basic kerjaan editor gitu. Jadi gue yakin dari mulai skenario kepada syuting itu pasti ada masalah. Yap. Mau itu sutradaranya sekelas Steven Spielberg atau Martin Scorsese, gue yakin pasti ada masalah karena bahasanya beda. Kalau boleh saya pinjam istilahnya Pak Sapardi, adalah itu sudah ada alih wahana dari bahasa tulisan menjadi bahasa gambar. Ini pasti udah jadi masalah gitu kan. Nah, yang pasti editor harus bisa melihat problem itu gitu. Problem, oke, ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan skenario. Intinya adalah kita harus mengambil premis utama dari skenarionya. Itu yang kita pegang. Ini tuh skenario jadi bicara yang dibela apa sih? itu ya? Gitu. Itu, ini bicara apa? Intinya tentang apa ini skenario? Oh, ini penonton itu nanti pulang dari bioskop harus merasa inget sama ibunya, bahkan ditelepon ibunya dan bilang ke ibunya, "Mah, aku kangen." Misalnya itu goalnya. Itu yang dipegang. Yang dipegang adalah itunya. Oke, ini tagline dari filmnya. Jadi meskipun ada scene yang berubah, ada shot yang berubah dan lain-lain, kita arahkan ke sebuah kalimat besarnya, film ini mau bicara apa gitu. Oke. Nah, sekarang paham. Jadi ketika tadi pertanyaannya kan yang dibela apa ketika itu terjadi adalah cerita gitu yang dibangun di skenario, premis skenarionya.
itu yang menjadi pegangan buat seorang editor. Ya, sekarang eh kalau pernah nggak gitu ketemu gitu dengan yang bahkan di skenarionya ternyata juga premisnya susah dicari gitu. Terus syutingnya juga di meraba-meraba gitu. Ya gua pribadi mah pahamnya gitu bahwa itulah kenapa namanya jadi reparasi film gitu. Ya kan? Gitu karena sering ketemu sama yang kayak begitu. Nah, kalau ketemu yang kayak begitu tuh apa yang harus dilakukan oleh seorang editor gitu? Kemana lagi dia mencari pegangan gitu? Sorry Riz, agak putus-putus Riz. Terakhir gimana? Oh gitu. Iya, kan 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 tadi kan ketika terjadi perbedaan atau progres yang tadi masalah yang selalu lo bilang pasti akan terjadi, pegangannya akan selalu kembali ke Pasti akan premis. tentu. Ya kan? Balik Betul, lagi ke betul. premis. Nah, sekarang lamun gitunya misal kalau ternyata skenarionya juga sulit sekali gitu dicari karena premisnya ternyata nggak ada gitu. Oke, Nggak solid. oke. Terus syutingnya juga akibatnya meraba-meraba. Ya gua mah tahu persis kenapa reparasi film lahir gitu ya kan, karena sering ketemu sama yang begini. Nah, ketika itu terjadi kemana editor lompat gitu, mau kemana editor berpegang gitu, emangnya di jam cut KB gitu, masa solusinya biar make sense. Apa yang dipegang jadi posisinya sebagai seorang yang ada di garda terakhir gitu, biasanya apa yang dilakukan? Iya, ada gitu. Kita menemukan juga gitu beberapa yang memang secara premis tidak terlalu kuat gitu. Begitupun kadang ada sutradara yang tidak punya statement juga tidak terlalu kuat gitu. Nah, ya itu salah satu masalah yang harus kita temukan oleh editor gitu. Membentuk materinya saja menjadi sebuah hasil dan selesai gitu. Kalau kita merasa bahwa ini tidak ada statement yang kuat terhadap filmnya, jadi akhirnya ya kembali lagi bahwa kan editing itu adalah menulis. Jadi kita membuat sebuah premis baru dari materi yang ada. Jadi kuncinya ini istilahnya gini. Istilahnya misalnya skenarionya tidak kuat nih premisnya. Lalu apa yang bisa kita pegang gitu. Lakukan? Yang kita bisa pegang adalah editor harus menganalisa semua materi. Jadi screening all races. Materi yang dibuat oleh sutradara itu dilihat semua, lalu mencari kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa buat menjadi sebuah premis yang baru gitu. Seperti itu. Misalnya itu, misal contoh kemarin film Pretty Boys. Misal nih karena barusan terlewat aja gitu. Sebenarnya yang didasari oleh skenario itu kalau nggak salah hanya masalah persahabatan gitu. Tetapi ketika gue melihat ini sangat mungkin banget premisnya dinaikkan, dibesarkan menjadi juga hubungan anak dan orang tua terhadap sebuah premisnya jadi berubah gitu. Tidak hanya membicarakan persahabatan, tapi kalimatnya adalah paham nggak maksud? Jadi akhirnya kalimatnya jadi berubah. Jadi editing akhirnya membentuk. Nyangkut. Halo. Nah, tadi Pretty Boys awalnya kalau dari skenario persahabatan, terus Pertanyaan Masin bagus. mana yang mana nih? Jadi dari skenario ada tambahan visual director atau apa gitu? Oh, halo. Itu menanya apa? Tanya aja. Ya, halo, nanti dibahas. Apa tadi sih? Ya. Oh iya, dari skenario ke visual itu ada tambahan visual director kan? Iya, itu kok memastikan. Putus-putus Halo. Chris. Iya, tadi kalau balik lagi ke soal Pretty Boys yang awalnya persahabatan,
jadi apa gitu. Tadi berhenti di situ. Aduh, nyangkut lagi. Maaf ya guys. Wah, kesannya left. Teman-teman, kita coba undang lagi dulu. Tadi ada timpalan dari SIM. Iya, saudara-saudara, keluar lagi dia. Ya, Andi juga komen tuh. Pre editor mesti baca skrip, padahal ketika jadi source editor kan ada sentuhan sutradara beda gitu, bukannya? Iya, betul. Ya, ini nanti kita bahas ya. Sebentar, ini lagi keluar masuk. Oke. Nah, hauh deui gambarna. Heeh. Iya, live lagi. Kesa keluar masuk. Saudara-saudara, sepertinya dia sedang mencoba mempraktekkan editing non linear gitu. Jadi dia bolak-balik. Yandi Lawrence, perihal editor mesti membaca cermat skrip, padahal ketika jadi source editing kan ada sentuhan sutradara yang bisa aja beda gitu, bukannya? Iya, betul. Uh, itu betul sekali. Nah, itu tadi yang dibilang sama Kesa bahwa ada yang namanya work on progress, tapi ketika terjadi masalah, ini gue menyimpulkan ya tadi yang dibilang, ketika terjadi masalah yang problem, kalau bentuknya treatmentnya menumbuhkannya menjadi lebih bagus, tentu tidak akan menjadi masalah sehingga harus kembali lagi ke skenario-nya. Tadi yang dibicarakan baru pada taraf apabila timbul perbedaan yang mengakibatkan masalah, gitu. Mana yang harus dipegang, gitu. Nah, kalau Kesa tadi bilang dia akan kembali ke premis. Itu akan selalu jadi pegangannya dia. Nah, gue tadi mencoba mengeksplor apabila bahkan dari skripnya aja udah nggak kuat, apa yang harus dilakukan oleh editor gitu. Apakah sebenarnya kunci awal tuh di skrip, kalau skripnya solid, syutingnya akan solid dan editingnya juga solid. Nah, kalau ini dari SIM, gue sepakat dengan itu. Berdasarkan pengalaman gue so far adalah ketika skenario solid, nanti kita tanya ke Kesa, kalau skenario solid, biasanya dia akan work on progress kan, dia jadi tumbuh ke dalam bentuk alih wahana tadi, yang katanya mahasiswanya Pak Sapardi Djoko Damono tadi bilang, alih wahananya tuh berhasil, gitu. Alih wahananya tuh berhasil, maka dia akan jadi bentuk yang lebih edit value, yang terjadi adalah edit value. Nah, udah ya yuk wae kelanya. Papa harus cabut kabel power wifi bisa lanjut gitu. Bisa jadi tuh Yandi. Kenapa? Maneh eueuh gambar deui. Aduh, ada Mas Pulung. Oke, cenah disabot, kata anak-anak disabotase ku bapak, cenah ku babeh. Bebek Kaleo udah datang kata Bene. Oh, tuh Bene bilang bebek Kaleo geus datang meureun. Jadi tadi katanya udah selesai diupdate. Tadi kan ya Kesa left lagi, saudara-saudara. Pak Bene kelasnya bebek kaleo ya. Gua masih empe-empe. Beda emang sutradara box office banyak. Sabar, Uli, Newsroad, sabar ya. Emang tadi tuh awalnya ternyata Kesa belum update Instagramnya, udah diupdate. Dia start live video sendiri sih Kesa. Nah, dia malah start video sendiri nih sekarang. Apa kita pindah ke sana aja? Sama Mas Pempe juga enak. Coba ada yang ngasih tahu Kesa buat jangan bikin sendiri. Emang dikasih cakwe?
Emang dikasih cakwe ya? Baru tahu ada cakwe. Nah, ini dia. Ya, ini Gina di belakang. Tuh, kok nggak ada lagi gambarnya? Tadi pas dia live ada gambarnya nggak? Ada. Lah, kenapa pas dia balik ke sini nggak ada gambarnya? Ketawa nggak lagi. Makanya kan tadi gue udah bilang, Alin nggak ada hubungannya punya 4 piala citra teh sama ngerti teknologi. Nggak ada hubungannya. Suaranya ada nggak tapi kan? Belum nih. Suaranya nggak ada juga. Di gua ada nih. Tadi lancar, udah lancar. Wah, padahal diskusi. Ini ada nih. Nah, iya live lagi. Ini kok seruan kayaknya ngelihat Kesa keluar masuk ya. Eh, Nya pegat deh, aneh. Katanya dia udah ngupdate. Tadi ternyata se semendasar ini. Halo. Ya. Ada Mbak Lala Timothy. Halo Mbak. Iya, betul. Ini Kesanya lagi keluar, lagi gagal join. Iya, kamu udah cash nggak? Eh, eh, halo. Nah, ini udah mulai rada nggak enak nih, udah ada yang manggil Om di timeline. Eh, Mana ya tadi Kang Kesa teh? Dimatiin sama Pak Parwes nih kayaknya. What? Mengko tak aku IG live karo Hanung Mas Owan. Sesuk wae yo karo Hanung ya. Tahu nih Kesa mana nih? Loh, Bisa nggak? mana dia tadi sebentar ya? Coba di WhatsApp, di WhatsApp, di WhatsApp, di WhatsApp dulu. Aduh, iya Gina lagi ngurus GoFood betul. Nah, ini dia muncul lagi. Coba. Wah, ngelawak blas kalau sama Hanung pasti nanti. Iya nih, gue udah mati gaya nih, bener nugres nih. Ini lagi waiting, lagi waiting. Atau Kesa nyautnya di ini aja ya, di komen ya. Sebentar, masih waiting for Kesa David gitu. Gua sih sudah terbiasa sih nunggu Kesa lama gitu. Kalau di WhatsApp nggak jawab gitu-gitu mah biasa. Mana nih orang kepala? Tapi ada suaranya nggak sih? Ini belum masuk. Aduh. Tapi kalau 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 live kalau live keluar nggak ya kalau Kesa live sendiri? Hmm? Ini suara balik lagi suara di gue mah ada nggak tahu di teman-teman nih. Nah, gambar mah belum. Ini suara Kesa ada nggak di sini? Wah, suara Kesa juga nggak ada. Ya udah, kita sembari sembari atau pindah ke live-nya Kesa aja nih. Mau dikirim vokal kalau Mas Ari. Atau gimana gitu. Kayak mana Kadiwe lagi? Si Kesa dia live lagi. Mas Eh, Ari, film apa yang paling beda di sekitar editing? karena editing yang paling jadinya beda sebentar. Yang harus kemarin tuh 5 elang lumayan agak
ini ya ada Mas Wawan kebetulan tuh editornya tuh. Rasanya sih lumayan agak rewrite sedikit gitu. Eh iya tuh Mas Andi Pulung ya tuh kalau series sih Kisah Tanah Jawa orang dari 8 episode jadi 6 episode ya Mas ya. eh itu ya sesi tanya jawab dulu deh. Iya, nanti nanti di save di story. Lah Kang Kesa live sendiri ya? Coba dicek. Enggak tuh, belum. Itu tadi Yandi kalau di series mana dia live sendiri? Coba kita ke sana ya. Kita pindah ke Kesa ya. Coba nih. Ya, gue coba pindah dulu ya. Ini kita end dulu ya.